Halo, perkenalkan namaku Samuel. Di video kali ini kita mau bahas tentang dunia F&B yang lagi viral tuh kan, soal food vlogger namanya atau food blogger gini. Oke, ini menurut pengalamanku dulu ya. Aku bukan food vlogger atau food blogger, enggak. Aku pengen cerita sebuah pengalamanku waktu ini di sebuah restoran, tapi restorannya kayak terbuka gitu, kayak open door atau apalah, terbuka lah konsepnya, nggak di ruko gitu, karena dia konsepnya kayak alam-alam bebas gitu di Batam ya ini. Nah, sebagai manusia yang normal gitu, yang punya otak, kita harus izin dulu sama yang punya restoran, atau ya let's say manajernya lah. Siapa manajernya di restoran itu izin untuk melakukan buat konten atau buat review. Ya kan, ini iming-iming kata review jujur ini yang food vlogger yang sering gunakan. Kalau si pemilik restoran tidak mau dan tidak setuju, yaudah jangan lakuin. Dan itu yang aku lakukan kemarin waktu mau review atau buat konten di sebuah restoran, tapi yang terbuka itu di Kota Batam ya. Nah, pihak restorannya, saya minta izin ke pihak restorannya, Pak, Bu, kebetulan ada perempuan manajernya atau pengelolanya di situ. Saya mau buat konten, saya mau review restoran ini, ya tempat ini gitu. Tempatnya bagus lah, untuk foto-foto spotnya keren-keren gitu kan. Nah, mereka bilang apa? Bisa, tapi ada syaratnya katanya gitu. Syaratnya apa? Anda harus bayar 500.000 ke kami katanya. Nah, itu ku alami di Kota Batam. Buat teman-teman yang nonton video ini, saya nggak sebut brand dan lokasinya pun saya nggak kasih tahu gitu. Dan saya sebagai content creator ya, let's say content creator lah, saya bukan food vlogger ya, harus bayar 500.000 ke pihak restoran itu untuk bisa melakukan konten. Dan singkat cerita, saya tolak dan saya tidak mau, dan saya tidak review restorannya, dan nggak jadi saya ngambil konten dan review makanan segala macam gitu. Jadi ini pengalamanku yang ada di Kota Batam ini. Dulu pun waktu di kota-kota lain gitu, ya sebagai orang yang punya otak lah aku bilang kan, ada etikanya, ada penalaran yang bagus, harus izin gitu. Jadi yang viral-viral sekarang ini gue lihat, satu sisi mereka udah izin belum ya ketika mereka buat review jujur itu, kata-kata omong kosong itu. Anda harus izin dulu sama pengelola atau staffnya atau ownernya, pemilik restoran itu, tempat makan itu. Kalau mereka nggak setuju untuk dibuatin kontennya, nggak setuju di review, ya Anda jangan lakukan review di sana gitu. Paham ya? Buat food blogger ya, khususnya yang ada di Indonesia, ya stop lah buat review kayak gitu. Nggak guna juga kalian review kayak gitu. Kalau dasar memang enak makanannya, orang pasti rame. Ya kalau nggak enak makanannya, Anda tinggal pergi aja gitu, simple yang hidup itu. Jangan gara-gara kalian food vlogger kayak gini jadi kacau balau, mematikan rezeki orang juga, mematikan UMKM dan sebagainya gitu. Poin pertama yang pengen aku sampaikan buat pemilik-pemilik restoran, kalau misalnya ada customer yang komplain atau yang nggak terima atau sejenisnya lah, lebih bagus kalian minta mereka untuk komplain secara langsung, atau buat tertulis ada take notes gitu kan di restoran kalian. Sediakan kotak box kritik dan saran, apa pelayanannya, cita rasa, servisnya gimana. Nah, itu yang pertama untuk masukan dari pihak restoran. Dan dunia yang canggih sekarang udah banyak pakai HP kan. Jadi buat announcement di situ, dilarang foto atau video atau nge-vlog di sini atau mereview di sini. Itu juga, itu kalian larang aja gitu. Kalau memang kalian nggak mau di review restoran kalian, tempat makan kalian, gitu kan. Kalau misalnya ada masukan-masukan yang secara langsung, baik secara lisan ataupun tertulis yang take notes itu, ataupun dari HP, mungkin dari akun Instagram kalian, TikTok, ada DM ke kalian, udah itu jadi pelajaran, jadi evaluasi buat kalian yang punya restoran gitu. Nah, untuk pesan yang kedua buat food vlogger ini, sebenarnya istilah-istilah istilah-istilah tai kucing lah itu istilah Indonesia kan, food vlogger. Kalau kita melihat dari luar negeri ya, yang ada kan food critic ya kan. Kalau kita lihat, aku riset juga di luar negeri food critic, dan itu harus ada sertifikasinya. Di Indonesia kan itulah kita, ya itulah keadaan Indonesia yang serba bebas, serba-sebasnya, suka-suka, regulasinya nggak ada.
Mungkin ini salah satu jadi PR pemerintah, dan saya juga kurang tahu nih menteri atau apa atau perda atau undang-undang apa yang terkait ke sini. Orang yang bisa melakukan ini harus ada persetujuan dari pemerintah setempat gitu kan, atau kementerian atau dinas apalah, atau dinas kesehatan atau BPOM atau Kementerian Pariwisata untuk melakukan ini. Apalagi kalau sebelum buka restoran harusnya dari food critic atau dari pemerintah harus melakukan kayak waktu grand opening gitu, harus diaudit dulu udah layak jual nggak makanannya, ada yang kena racun ini udah standar nggak segala macam gitu. Apalagi kayak untuk food critic atau kayak chef gitu kan, itu macam-macam, ada sertifikasinya, demi chef lah, so chef lah, ini executive chef, ya itu harus dibuat regulasinya yang tepat untuk ke depan. Apalagi zaman semakin canggih, dikit-dikit kan viral, dikit-dikit di video orang gitu. Saya rasa ini pemerintah harus ambil alih dunia ini supaya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya tidak terjadi lagi. Pemerintah terkait lah yang menangani kasus seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman yang masih buat konten dunia makanan F&B, tolong lebih bijak gitulah, lebih bijak lah, kalian pakailah penalaran kalian kalau buat konten itu. Coba ya be wise lah gitu kan, jangan jadi viral demi cuan, demi views, demi followers kalian buat kayak gitu. Jangan kalian bersembunyi di balik kata review jujur, review jujur, review jujur gitu kan. Saya rasa ya untuk kasus kali ini harus lebih serius, karena bisnis F&B salah satu bisnis yang paling kencang juga, karena orang cari makan setiap hari, mau hujan, mau perang, mau petir pasti makan kan. Kalau sempat kalian jatuhin usahanya, banyak yang gak makan nanti, staffnya, karyawannya, ownernya. Jadi dia mau makan apa? Dia punggung keluarga misalnya. Jadi karena gara-gara food vlogger yang gak apa yang gak masuk akal ini, rezeki orang jadi terhalang gitu. Jadi tolonglah semua lapisan masyarakat dan pemerintah, yuk sama-sama kita cari solusi untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Oke, salam dari Kota Batam.